Ya, oke Bang, gimana Bang? Tadi kan debat mungkin di dalam melihat lagi berantem, sebenarnya di sana tuh. Lagi berantem. Gimana? Pertanyaannya apa nih? mungkin terkait debat tadi gimana menghasilkan Tadi perdebatannya di dalam acara tadi kondusif, ya. Tapi setelah acara selesai ini ada sedikit keributan. Makanya saya diselamatkan oleh Bu Fitri, Mbak Fitri. Jadi kita diselamatkan lah ini kan. Jadi posisinya di dalam mungkin masih ribut, tapi ini udah diselamatkan. Tapi nggak ada persoalan sih. Pertanyaan tadi apa? karena apa mungkin tadi ribut pasti ada Oh sesuatu. biasa, namanya pengacara sama pengacara kan kadang-kadang kan emosinya nggak ini kan nggak stabil, jadi ada ribut lah. Tapi tanya aja ributnya apa, kita juga nggak tahu soalnya udah keluar ini. Kan soal KPK ini kan banyak sorotan yang mungkin dari Mas Bang Hotman juga mengatakan apa buktinya dan memang bisa dilaporkan pencemaran nama baik ke Bang Hotman seperti itu, dan mungkin jaksa merekam juga di persidangan itu katanya sudah selesai, itu sah-sah aja mungkin. Seperti apa mungkin Iya akan memang tadi, memang boleh-boleh aja merekam ya, di persidangan itu boleh aja merekam. Siapapun boleh merekam, nggak ada persoalan kecuali ditentukan main oleh ketua majelis hakim. Kalau ketua majelis hakim menentukan tidak boleh ada rekaman karena sidang tertutup, ya itu nggak boleh. Tapi kalau dibiarkan ya nggak ada persoalan. Jadi tergantung ketua majelis yang menentukan jalannya sidang kan. Yang pertama, kalau yang mengenai laporan ke KPK itu bukti rekamannya, ya kita nggak tahu isinya apa. Jadi bukti rekamannya itu kan belum tentu juga mengenai penyuapan, bisa jadi cuma bukti biasa atau ininya juga kita nggak bisa lihat lah ya. Yang jelas siapa yang merekam kita tidak tahu, isinya apa kita tidak tahu, kemudian apakah itu masuk rekaman penyuapan apa tidak tahu, terus yang ngobrol siapa juga kita tidak tahu kan. Kemudian dikasih ke KPK itu kita tidak tahu isinya apa. Gitu. Jadi ya ini masih didalami oleh KPK, masih didalamin. Kalau terpenuhi unsur ditingkatkan dari penyidikan, kalau nggak terpenuhi juga pasti diutuk. Dengan bukti yang belum begitu jelas itu bisa jadi bumerang sendiri nggak sih? Bisa jadi bumerang, bisa tidak. Kalau terbukti memang ada faktualnya, ada dugaan penyuapan dari teman itu bisa berjalan benar. Tapi kalau tidak, ini si yang dilaporkan bisa marah kan, bisa kemudian melaporkan balik. Dalam hal ini siapa? Jaksa dan hakim kan juga begitu. Jadi jaksa hakim bisa melaporkan balik ini sebagai pribadi yang diduga kan. Jadi ada potensi laporan balik kalau memang laporan yang diajukan ternyata tidak akurat. Gitu. Fitri mungkin sedikit Mbak Fitri, ya. Kalau saya yakin ya, kalau Bang Delima kan masih ragu. Kalau saya yakin itu hoax yang diberikan oleh terdakwa itu bukan berita yang harus dipertimbangkan ya. Karena saya meyakini sejuta persen bahwa itu tidak terjadi praktek-praktek seperti yang disebutkan oleh terdakwa. Karena sudah sangat mengenal terdakwa, bagaimana Fitri sampai yakin? Apakah Anda sudah sangat mengenal terdakwa, kalau gimana bisa sampai yakin? Dulu saya mengenal, sekarang saya tidak mengenal. Saya tidak tahu jadi kenapa dia jadi seperti sekarang. Nah, ini kan ada yang mengatakan kalau lebih baik dari Bang Hotman sendiri mengatakan kalau fokus permasalahan dibandingkan adanya keributan Nah yang itu mungkin betul. Sebetulnya kalau pendapat saya ya, yang tidak mengerti hukum nih, yang dia punya itu sekarang adalah yang dia punya itu cuma harus berkelakuan baik, bersikap sopan dan mengikuti perjalanan sidang ini dengan baik. Termasuk pendukungnya. Kalau pendukungnya itu memang mendukung idolanya, harusnya dikurangi kericuhan baik di dalam ruangan persidangan atau di dunia maya. Bisa jadi nggak sih Kak Fitri itu upaya dari terdakwa untuk mengaburkan hukumnya yang utama gitu? Semua bisa terjadi. Jadi begini, bisa jadi ini sebagai umpan untuk mengaburkan perkara, bisa jadi juga benar. Namanya kita berada dalam keraguan-keraguan kan. Kalau Mbak Fitri ini pasti enggak nih. Kalau saya belum tentu. Tapi kemudian kita kalau ditanya apakah ini bisa mengaburkan suasana, bisa. Kan tujuannya itu. Tapi kan hakim sama jaksa nggak akan terpengaruh dengan begitu. Hakim akan berjalan dalam tracknya, jaksa juga akan berjalan dalam tracknya. Jadi kita biasa aja. Gitu. Ini semua dinamika dalam persidangan di mana terdakwa kemudian memakai segala jurus itu segala jurus yang memungkinkan untuk mendapatkan penyelamatan.
dari posisi terdakwa ini yang disidang ini kan, tapi tidak apa-apa itu juga memang haknya terdakwa, boleh-boleh aja. Cuman yang harus hati-hati kalau memang ternyata laporan itu tidak berdasar. Itu tadi karena ada potensi menjadi dilaporkan balik. Jadi bertambah-tambah persoalannya. Itu akan memperberat nggak sih Bang Niki sendiri untuk secara memperberat itu adalah perilaku di sidang. Kalau ini kita berperilaku baik kan sopan santun ukurannya. Kalau perilakunya kemudian membuat gaduh atau ricuan atau malam patut diduga melecehkan di sidang, ya tentunya akan memperberat. Ketika memperberat itu diperhitungkan sebagai suatu poin. Dalam putusan nanti ada atau dalam tuntutan kan yang memperberat apa, yang meringankan apa gitu. Nah, yang memperberat misalnya tidak sopan selama sidang, nah itu akhirnya hukumannya diperberat dia. Jadi potensinya seperti itu. tapi ini soal mau melaporkan Bang sendiri Niki ke KPK lapor balik itu benar nggak sih adanya kabar itu? Saya kurang tahu ya, karena ini kan baru kejadian ya dilaporkan. Saya melihat dari posisi lawyernya lapor ini, mereka lebih fokus kepada fakta persidangan dan jalannya persidangan. Mungkin saat ini belum mau meladeni atau bereaksi atas ulah-ulah dari Itu tadi disinggung terkait adanya pengawalan. ya. Saya koreksi ya. Mungkin teman-teman tahu semua bahwa saya ini memang orang timur. Jadi kalau misalnya saya berada di dalam keramaian yang mungkin menurut saudara-saudara saya perlu ditemani, mereka adalah saudara-saudara saya. Jadi itu bukan namanya tadi pengamal, bodyguard atau apa, nggak ada ya. Itu biasa di orang Maluku itu. Saya berada di ibu kota di Jakarta, mereka menganggapnya saya ini saudara perempuannya. Jadi kalau memang merasa oh ini ada saudara perempuannya lagi di keramaian nih, ternyata takut ada kejadian misalnya keributan dan apa, dan itu tidak sama sekali menemani Bang sendirinya. Mereka semua adalah menemani saya di sana. Ini perlu saya larang. Soal dibilang konten of Saya kurang paham Bang Dewan. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam itu kan. Jadi konten of court itu sebenarnya belum diatur oleh kita, oleh undang-undang belum ada. Kedua profesor juga menyatakan demikian, memang belum ada undang-undang mengenai konten of court. Yang ada adalah pasal-pasal di KUHP. Begitu, jadi ya kita tidak bisa kemudian menjustifikasi ini konten of court apa tidak, karena memang undang-undangnya belum ada. Tapi yang bisa menentukan suatu posisi ini merendahkan martabat pengadilan itu adalah majelis hakim sendiri atau ketua pengadilan dalam konteks-konteks dan keadaan tertentu. Tapi ketika kemudian dipidanakan, yang akan berjalan adalah pasal-pasal KUHP juga, bukan pasal contempt of court. Jadi memang itu persoalannya. Gitu. Nah ini yang kemudian diharapkan ada undang-undang khusus mengenai contempt of court. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada undang-undang itu malah lebih sulit lagi, karena setiap persidangan selalu ada yang namanya keributan. Di sidang manapun juga sering kali terjadi keributan. Ada orang yang merasa tidak adil, ada yang merasa kurang adil, kan timbullah keributan. Jadi biasa. Artinya dinilai dari perilaku dari terdakwa. Ya, kalau sama terdakwa contempt of court itu bisa jadi pengacaranya juga melakukan tindakan pelecehan terhadap sidang, bisa jadi gitu kalau konteksnya contempt of court. Tapi kita sebenarnya belum mengenal contempt of court. Yang kita kenal adalah delik-delik biasa di KUHP gitu, di mana ada orang dihina, ada orang dirugikan, ada kegiatan-kegiatan yang merusak, ada berantem-berantemnya, itu yang disebut sebagai. Tapi sepatutnya memang kan harus bersikap sopan. Iya, sopan di persidangan tujuannya supaya apa? Supaya nanti dilihat oleh majelis hakim bahwasanya ini memang terdakwa beradab gitu. Tapi Tri, terakhir mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan ketika nanti di sidang hari Kamis mendatang? Fokus kepada persidangannya, lebih mendengarkan nasihat hakim, selalu kan ditegur sama majelis hakim yang mulia, terdakwa agar disimak, terdakwa agar mendengar, biar dia paham, fokus.